Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Apa itu database? Jadi bayangin kalau kamu punya kotak mainan yang besar, di dalamnya kamu simpan berbagai macam mainan supaya nggak hilang dan nggak berantakan. Nah, database itu seperti kotak mainan yang super duper rapi untuk menyimpan data, bukan mainan. Data sama dengan informasi seperti nama mainan, harganya, warnanya, dan lain-lain. Kalau nggak pakai database, ya mainannya bakal berserakan di lantai, berantakan, dan juga susah untuk dicari. Selanjutnya ada tabel. Apa itu tabel? Sekarang bayangin kalian punya kotak mainan dan di dalamnya punya laci lagi. Setiap laci ini bakal menyimpan benda yang berbeda. Yang pertama itu ada laci boneka, yang kedua ada laci Lego, dan yang ketiga ada laci mobil-mobilan. Jadi setiap data yang masuk harus tepat supaya rapi dan mudah untuk dicari. Apa itu tipe data? Tipe data itu seperti ukuran wadah di dalam laci. Ada wadah kecil untuk manik-manik, ada wadah besar buat boneka, ada botol untuk air. Begitu juga dengan data. Nama harus masuk ke wadah teks yang kita sebut dengan short text. Ada tanggal yang harus masuk ke wadah kalender yang kita sebut dengan date atau time. Uang harus masuk ke wadah dompet yang kita sebut dengan currency. Kalau salah wadah, kayak nyimpen air di keranjang, nanti tumpah kemana-mana. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting karena berpengaruh pada ketepatan data, efisiensi penyimpanan, kecepatan proses, akurasi perhitungan, dan keamanan serta integritas data. Beberapa jenis tipe data yang sering digunakan. Yang pertama, short text atau teks pendek. Fungsinya menyimpan teks maksimal 255 karakter. Contoh penggunaannya ada nama karyawan, nama kota, kapan dipakai, jika data tidak digunakan untuk perhitungan matematika dan panjangnya tidak terlalu panjang. Yang kedua, ada long text atau teks panjang. Fungsinya menyimpan teks panjang hingga kurang lebih 65.000 karakter. Contoh penggunaannya ada alamat lengkap, catatan tambahan, deskripsi barang, dan riwayat pekerjaan. Kelebihannya bisa menyimpan beberapa paragraf, cocok untuk data tidak terstruktur, namun tidak cocok untuk sorting atau filtering dalam jumlah besar. 3. Number atau angka. Fungsinya menyimpan angka untuk keperluan perhitungan atau relasi. Jenis-jenis number diakses ada byte, integer, long integer, single, double, dan desimal. Kapan dipakai? Ketika field berisi angka murni, bukan campuran teks. Yang keempat, ada currency atau mata uang. Fungsinya menyimpan angka uang dengan tingkat presisi tinggi. Contoh penggunaannya ada gaji, harga barang, tunjangan, dan potongan. Kelebihannya tidak mengalami pembulatan seperti tipe number, akurat, dan aman untuk data uang. Kapan dipakai? Jika field adalah nilai uang yang digunakan dalam perhitungan. 5. Date atau time. Tanggal atau waktu. Fungsinya menyimpan tanggal, waktu, atau keduanya. Format yang didukung seperti 1 bulan 1 2024 dalam bentuk nomor. Juga bisa dipakai dalam waktu seperti jam 10:30 dalam bentuk nomor juga. Contoh penggunaannya tanggal masuk, tanggal transaksi, dan jam kedatangan. Kelebihannya bisa dihitung seperti selisih harinya berapa, bulan, atau tahun, dan bisa diformat sesuai kebutuhan. 6. Date atau time extended. Fitur baru yang menyediakan seperti date atau time sebelumnya, namun menyediakan presisi waktu sampai mikrodetik. 7. Auto number. Fungsinya menghasilkan angka unik otomatis untuk setiap record. Contoh penggunaannya ID karyawan, ID gaji, ID barang. Kelebihannya cocok sebagai primary key, namun tidak bisa diduplikasi atau diubah manual. 8. Yes atau no. Fungsinya menyimpan data benar atau salah, jadi kita bisa pilih true atau false. Contoh penggunaannya, apakah
mahasiswa tersebut masih aktif atau tidak sebagai mahasiswa. Yang ke-9 ada lookup wizard. Fungsinya membuat field yang isinya diambil dari tabel lain atau di drop down. Contohnya, ID jabatan diambil dari tabel jabatan. 10. Attachment. Fungsinya menyimpan file seperti gambar, PDF, Word, dan Excel. Contoh, foto karyawan, surat, dan nota transaksi. 11. Ada oleh objek. Fungsinya menyimpan objek seperti file, gambar, atau file eksternal. Namun, fitur ini jarang digunakan dan lebih baik pakai attachment. 12. Ada hyperlink. Fungsinya menyimpan link ke website, email, file, atau folder. 13. Ada calculate atau perhitungan. Menyimpan hasil rumus dihitung otomatis. Contoh, total gaji itu rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan. Kelebihannya hasil dihitung otomatis tanpa query. 14 ada large number atau big int. Fungsinya menyimpan angka sangat besar, kompatibel dengan SQL Server. Contohnya, data statistik besar, perhitungan ilmiah, ID import dari database lain. Jadi, rangkuman untuk tipe data akses ini adalah short text menggunakan teks pendek, long text menggunakan teks panjang, number untuk angka murni, large number untuk angka besar, date atau time untuk tanggal atau waktu, currency untuk uang, auto number untuk nomor otomatis, yes atau no untuk true atau false, hyperlink untuk link, attachment untuk file atau gambar, oleh objek untuk objek eksternal, calculate untuk hasil perhitungan tanpa menggunakan SQL, lookup wizard drop down dari tabel lain. Memahami tipe data adalah langkah dasar dalam membuat database yang efisien dan aman. Tipe data yang tepat akan menghindari error, meningkatkan kecepatan, mempermudah relasi antar tabel, mendukung perhitungan, dan menjaga integritas data. Hari ini kita akan belajar bikin database karyawan di Microsoft Access. Kita akan belajar sambil berimajinasi supaya gampang diingat. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, apa itu Microsoft Access? Kali ini kita akan belajar buat database karyawan. Bayangkan kamu punya perusahaan kecil. Nah, perusahaan itu punya banyak karyawan, tiap karyawan punya jabatan, dan tiap bulan mereka menerima gaji. Kalau semua dicatat di kertas, bisa berantakan kan? Nah, di sini kita pakai Microsoft Access, ibarat lemarinya sebagai lemari arsip digital. Di lemari arsip ini, kita punya beberapa laci khusus untuk menyimpan data berbeda. Seperti, laci itu adalah tabel. Tabel yang akan kita buat ada 3 laci utama, yaitu yang satu ada laci pertama yaitu tabel karyawan. Bayangkan tabel karyawan ini seperti daftar semua pegawai di perusahaan. Di dalamnya ada info siapa orangnya, alamat, nomor HP, tanggal masuk, dan jabatan mereka. Teman-teman, untuk membuat sebuah database, kita bisa buat melalui Microsoft Access. Berikut tampilan saat kita membuka Microsoft Access. Untuk membuat sebuah database baru, kita bisa langsung klik blank database. Setelah diklik, kita diwajibkan untuk menamai database yang akan kita buat. Di sini, saya memberi nama database saya sendiri adalah database karyawan. Jika sudah, klik create. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kamu sudah bisa untuk membuat database sekarang. Nah, kita langsung aja ke aplikasi Microsoft Access-nya. Pertama itu ada ID karyawan. ID karyawan ini ibaratnya nomor antrean otomatis. Setiap karyawan punya nomor unik, jadi nggak akan ketukar. Kita pakai tipe data auto number biar akses yang otomatis kasih nomornya. Lalu ada nama karyawan. Ibaratnya nama di kartu identitas pakai short text karena cuma teks pendek. Lalu ada alamat. Ibaratnya peta rumah karyawan pakai long text karena alamat kadang-kadang panjang. Lalu ada nomor HP, ibarat pos kecil berisi nomor telepon. Pakai short text supaya angka 0 di depan gak hilang. Lalu tanggal masuk, ibaratnya kalender digital mencatat kapan dia mulai kerja, pakai date atau time. Selanjutnya, ID jabatan, ibaratnya kode laci jabatan menghubungkan ke tabel jabatan, pakai number. Jadi kalau kita buka laci ini, kita bisa lihat siapa saja yang bekerja di perusahaan kita. Langkah membuat tabel karyawan, yang pertama, create.
Selanjutnya, kita isi field name dengan ID karyawan dan data type-nya auto number sebagai primary key. Lalu nama karyawan, data type-nya short text, lalu alamat, data type-nya long text, lalu nomor HP, data type-nya short text, tanggal masuk, data type-nya date atau time, ID jabatan, data type-nya number sebagai foreign key. Lalu kita klik view di sebelah kiri dan klik yang datasheet view. Klik yes dan beri nama tabel karyawan. Selanjutnya kita masukkan data-data yang sesuai untuk tabel karyawan. Pertama ada nama karyawan, di semuanya alamat, nomor HP, tanggal masuk, ID jabatan. Nah ini ada contohnya ya, kita isi semuanya sesuai jumlah si karyawannya. Tadi kan tabel karyawan, sekarang kita lanjut ke laci kedua yaitu tabel jabatan. Nah sekarang bayangkan tabel jabatan itu seperti daftar posisi pekerjaan di perusahaan, seperti manajer, staf, HRD, dan lain-lain. Di sini kita simpan nama jabatan dan gaji pokoknya. ID jabatan yaitu nomor unik tiap jabatan. Pakai auto number, ibaratnya label unik di laci. Lalu ada nama jabatan yaitu nama posisi. Pakai short text. Ada gaji pokok yaitu uang pokok tiap posisi. Pakai currency, ibaratnya dompet yang berisi gaji pokok. Jadi kalau kita buka laci ini, kita bisa lihat apa saja jabatan yang ada dan berapa gajinya. Langsung saja kita lanjutkan langkah-langkah membuat tabel jabatan. Yang pertama, kita buka Microsoft Access. Langsung saja ke Microsoft Access yang tadi. Langkah-langkahnya, pertama kita klik create tabel, lalu klik tabel design. Kita isi field name-nya. Isinya ada ID jabatan, data type-nya auto number sebagai primary key. Selanjutnya, di bawahnya ada jabatan, data type-nya short text. Lalu ada gaji pokok, data type-nya currency. Setelah itu kita klik view dan klik lagi datasheet view. Lalu isi kolom nama jabatan, nama manajer, staf administrasi, staf HRD, staf IT, dan sales. Selanjutnya ada gaji pokoknya juga diisi dengan gaji yang sudah ditentukan. Setelah membuat tabel karyawan dan tabel jabatan, sekarang kita akan buat tabel gaji pada database karyawan. Seperti biasa, kita klik create dan klik tabel design. Yang pertama, data pertama yang akan kita buat adalah kita akan memasukkan ID gaji dengan data type auto number, di mana Access akan memberikan number secara otomatis saat pengisian datasheet view. Dan kita buat ID gaji ini menjadi primary key. Yang kedua, ID karyawan. Kita pilih data type-nya itu number. Ketiga, bulan, kita pilih data tipenya itu date atau time. Lalu yang keempat, tunjangan, kita pilih currency dengan formatnya yaitu standar dan decimal places-nya itu 0. Yang kelima, kita isi dengan potongan. Sama seperti tunjangan, untuk tipe datanya itu currency dengan format standar dan decimal places-nya itu 0. Lalu yang terakhir pada tabel gaji ini ada total gaji. Dengan tipe datanya kita samakan pada tunjangan dan potongan yaitu currency, formatnya standar, dan decimal places-nya itu 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat relasi di dalam database. Relasi itu ibarat jalan yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Dengan relasi, database tidak menulis data yang sama berulang-ulang dan semua informasi saling terhubung secara otomatis. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, saya mau menjelaskan dulu apa itu relasi gitu.
Nah, relasi adalah hubungan antar tabel di dalam database. Tujuan membuat relasi ini yaitu relasi dibuat untuk menghindari duplikat kata, mempercepat proses pencarian dan pengolahan, menjaga integritas data, memudahkan query untuk analisis, dan membuat database efisien dan tidak berantakan. Relasi terjadi karena adanya dua komponen, yaitu primary key dan forage key. Untuk primary key itu yaitu kunci unik di sebuah tabel, dan untuk forage key itu kolom yang mengambil nilai dari primary key tabel lain. Nah, untuk jenis relasi itu ada one to many, ya itu satu baris di tabel A misalnya bisa berhubungan dengan banyak baris di tabel B. Nah, yang kedua ada one to one, setiap baris di tabel A hanya berhubungan dengan satu baris di tabel B. Yang ketiga yaitu ada many to many, satu tabel bisa berhubungan dengan banyak tabel. Harusnya dibuat dengan tabel penghubung atau junction tabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasi. Yang pertama, di button atas kalian pilih database tools. Nah, setelah itu di bawahnya ada relationship. Nah, setelah kalian pilih relationship, maka akan muncul add tables di sebelah kanan. Nah, sebelum kalian add tabel, kalian exit dulu tabel jabatan, tabel karyawan, dan tabel gaji yang ada di atas yang sebaris dengan relationship seperti video di atas. Kalian drag tabel yang telah kalian bikin ke tengah relationship itu. Nah, setelah didrag, kalian hubungkan antara primary key dan forage key-nya. Contohnya seperti video di atas, yaitu ada seperti di atas ada tabel gaji dan tabel yang berrelasi dengan tabel karyawan. Nah, kalian klik di primary key ID karyawan, lalu drag ke ID karyawan yang ada di tabel gaji. Nah, itu akan muncul garis dan satu one to many. Di tabel karyawannya one dan di tabel gajinya ada many. Karena satu karyawan punya banyak catatan gaji per bulannya. Nah, untuk tabel jabatan berrelasi dengan tabel karyawan. Kalian klik di primary key ID jabatan, lalu drag ke ID jabatan yang ada di tabel karyawan. Lalu akan muncul one to many. Satu jabatan bisa dipakai banyak karyawan. Maka setelah berkaitan dan berhubungan, sudah menjadi relasi database. Jenis-jenis query di Microsoft Access. Yang pertama itu select query. Untuk mengubah data saja, tidak mengubah isi tabel. Contoh select nama, alamat, from, tabel, underscore karyawan, titik koma. Nah, fungsinya itu yang pertama ada menampilkan data tertentu, yang kedua ada menyaring atau where, yang ketiga ada mengurutkan atau order by, yang keempat ada menggabungkan tabel atau join, yang kelima ada menghitung total, ada sum, average, dan lain-lain. Kalian bisa ngeklik create, kemudian di atas klik juga query design. Setelah itu teman-teman bisa mengklik SQL view yang ada di pojok kiri atas untuk memasukkan rumus query. Oke, setelah muncul ini kita bisa masukkan rumus query sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini di fungsi ini itu ada select yang berfungsi untuk menampilkan semua kolom sebagai sumber data. Kemudian pakai juga rumus from. Nah, itu tuh untuk mengambil kolom tertentu yang dibutuhkan. Setelah itu pakai juga di rumus from itu ada inner join, yaitu berfungsi untuk menggabungkan kolom yang akan ditampilkan. Nah, setelah rumusnya sesuai, kita bisa menjalankan dengan mengklik run di pojok kiri.
Nah, di sini sudah keluar kolom yang memang kita butuhkan, yaitu data jabatan dan juga gaji dari seluruh karyawan. Nah, ini tuh dapat mempermudah kita untuk mencari dari ribuan data. Jadi untuk bisa membuat pekerjaan juga lebih efektif dan efisien. Nah, untuk tabel kedua ini caranya sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan menampilkan tabel total gaji akhir dari seluruh karyawan. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, kita create di SQL design, kemudian SQL view. Nah, di sini ada rumus, rumusnya sama, tapi hanya berbeda di kolom yang diambil, karena untuk menampilkan gaji akhir kita harus mengambil kolom seperti dari kolom gaji pokok, tunjangan, dan juga potongan. Nah, setelah itu bisa kita run seperti biasa. Di sini sudah keluar tabelnya, yaitu kan saya ingin mengetahui total gaji akhir, dan saya di rumus query-nya itu mengambil beberapa kolom seperti kolom gaji pokok, tunjangan, dan potongan agar gaji akhirnya itu bisa terhitung gitu. Nah, di sini rumusnya berarti sudah berhasil. Dan yang terakhir, di sini saya akan menampilkan siapa karyawan yang termasuk sebagai staf IT. Nah, di sini tuh caranya juga masih sama seperti sebelumnya. Rumusnya juga sama, hanya ditambahkan fungsi where, di mana berfungsi untuk memfilter data, mencari siapa sih staf IT yang ada di perusahaan ini. Kemudian kita run, dan ya, tabelnya muncul berhasil bahwa staf IT itu hanya ada 1 orang. Nah, dengan database ini kita sudah berhasil membuat sistem kecil yang rapi untuk mencatat karyawan, jabatan, dan gaji. Ibarat lemari arsip yang pintar, setiap laci punya tugas masing-masing, tapi semuanya terhubung lewat relasi. Dan dengan query, kita cukup mengetik satu perintah untuk menampilkan atau menghitung informasi yang kita butuhkan. Semoga tutorial ini membantu kalian memahami bahwa Microsoft Access bisa menjadi alat yang sangat sederhana tapi sangat kuat untuk mengelola data kantor.